अजान किसने देनी? अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान वमन यत्तबि खुतवातिश शैतान फ़इन्नहु यअमुरु बिलफ़हशाइ वल मुनकर वलौला
فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, शैतान के कदमों पर मत चलो, और जो Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya dia memerintahkan untuk berbuat dosa dan kemungkaran. Dan jika tidak ada karunia Tuhan dan rahmat-Nya, maka tidak ada yang dapat suci di antara kalian selamanya. Namun, Allah mensucikan orang yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Selain ayat ini, Allah Ta'ala telah menasihatkan kepada keturunan Adam dan orang-orang mukmin untuk terhindar dari syaitan dan untuk tidak mengikuti langkah-langkahnya. Perintah ini karena syaitan adalah membangkang kepada Allah Ta'ala. Dia menentang perintah-perintah Allah Ta'ala. Dia membangkang. Dan jelaslah bahwa yang tidak setia dan yang menentang perintah-perintah Allah Ta'ala, dia pun akan mengajarkan orang-orang yang mengikuti di belakangnya. Akibatnya, syaitan sendiri merupakan bahan bakar jahanam, dan orang-orang yang mengikutinya pun dia jadikan sebagai bahan bakar jahanam juga. Allah Ta'ala secara jelas berfirman kepada syaitan bahwa orang yang mengikuti kalian, aku akan masukkan kepada jahanam. Tempat bagi mereka adalah jahanam. Setelah menjelaskan dengan jelas semua ini, Allah Ta'ala berfirman, apakah setelah ini pun manusia masih tetap tidak faham bahwa syaitan merupakan musuh kalian yang nyata? Jadi, hindarilah musuh ini. Selamatlah dari musuh ini. Ada orang yang tidak memperdulikan agama dan tidak tahu apa itu jahanam, apa itu surga. Tidak juga orang-orang seperti ini yakin akan zat Allah Ta'ala. Tidak juga mereka memahami hal-hal agama dan tidak juga ingin faham mengenai hal itu. Jika beberapa orang di negeri ini mereka membaca, menelaah mengenai Al-Quran, mereka hanya sebatas untuk mengambil ilmunya saja, atau untuk memberitahukan kepada kita bahwa kami mengetahui mengenai ajaran Islam. Padahal ilmu mereka hanya di permukaan saja. Ada juga sebagian dari mereka yang melontarkan keberatan-keberatan. Mereka menuntut ilmu Al-Quran untuk melontarkan keberatan kepada Islam. Namun, mereka tidak mengambil pelajaran dari ajaran dan keindahan-keindahan yang ada di dalamnya. Tidak juga mereka terkeluar dari cengkeraman syaitan. Tidak juga mereka mencari Allah Ta'ala. Dan tidak juga mereka memiliki kecintaan untuk mencari Allah Ta'ala. Orang-orang yang seperti ini adalah pengikut syaitan. Namun ada juga
orang yang mendakwakan bahwa mereka adalah orang yang beriman dan mengatakan dirinya sebagai orang mukmin, namun tetap saja dia mengikuti langkah syaitan, atau secara tidak disadari mereka mengamalkan sesuatu atau tidak berupaya untuk datang kepada Allah Ta'ala dan menjadi pengikut syaitan justru, dan bisa menjadi itu. Untuk itu, di dalam ayat ini Allah Ta'ala memperingatkan kepada orang-orang mukmin, berfirman bahwa janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ini merupakan nasihat bagi orang-orang mukmin bahwa jangan kalian beranggapan bahwa kami telah beriman, kami telah menerima Islam, untuk itu kami tidak perlu khawatir lagi. Kami tidak perlu khawatir lagi akan serangan syaitan. Tidak. Allah Ta'ala berfirman, saat ini pun bahaya setan masih tetap sama. Seorang mukmin pun dia bisa terperangkap di dalam cengkraman syaitan. Sebagaimana seorang yang bukan mukmin bisa terperangkap. Untuk itu adalah kewajiban orang mukmin untuk terhindar dari syaitan. Dia senantiasa mengingat Allah Ta'ala, dan sejak permulaan syaitan telah meminta izin kepada Allah Ta'ala untuk menggoda keturunan Adam. Dia minta izin, jika saya mendapatkan izin untuk menjerumuskan atau menggoda manusia, maka aku akan duduk setiap jalan untuk menggoda manusia, dan aku akan membuat mereka mengikutiku dari belakang. Dan kebanyakan manusia pun akan menjadi pengikutku. Jadi semua ini pada masa ini kita melihat itu terjadi di dunia ini. Sampai-sampai orang yang mendakwakan telah beriman pun mereka menjadi pengikut syaitan. Padahal Allah Ta'ala telah memperingatkan mereka. Misalnya di dalam Quran Syarif Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam." Orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja, maka hukuman baginya adalah jahannam. Pada masa ini, apa yang terjadi kepada dunia muslim di dunia ini? Apa yang sedang terjadi? Mereka satu sama lain saling membunuh. Mereka menjadi pengikut syaitan. Lalu secara keseluruhan pun membunuh orang lain tanpa hak, yang diserang oleh para ekstremis. Mereka membunuh musuhnya. Ini merupakan perbuatan syaitan dan akan membawa kepada jahannam. Mereka masuk kepada godaan syaitan, dan demi untuk masuk surga katanya, itu mereka lakukan itu semua. Syaitan mengatakan, lakukan ini, kamu akan mendapatkan surga katanya. Allah Ta'ala berfirman, jika kamu melakukan ini, maka kamu tidak akan mendapatkan surga, melainkan jahannam, karena kalian menjadi pengikut syaitan. Allah Ta'ala berfirman kepada orang mukmin, senantiasa evaluasilah diri sendiri dan introspeksi dirilah. Apakah kalian tengah mengikuti syaitan atau tidak? Mengingkari hal-hal yang kecil, kalian mengikuti syaitan, atau kalian mengikuti syaitan dengan melakukan dosa-dosa yang besar? Tidaklah mesti mereka kelompok yang ekstremis lah atau pembunuh lah yang menjadi pengikut syaitan, seperti yang saya berikan contoh tadi, melainkan ketika manusia
menghindari untuk melakukan perintah Allah Ta'ala walaupun yang kecil-kecilnya, berarti dia tengah mengikuti langkah syaitan. Jadi kita perlu berhati-hati untuk menjadi seorang mukmin yang hakiki dan untuk menjadi mukmin yang hakiki, kita perlu untuk sangat berhati-hati. Syaitan ketika menyerang, ketika menggoda manusia, caranya bukanlah dengan cara sehingga manusia bisa memahaminya dengan mudah. Atau ketika syaitan menggoda manusia, dia mengajak kepada keburukan, lalu membawa kepada pembangkangan kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Dia tidak mengatakan secara terang-terangan untuk lakukan ini. Janganlah itaat, jauhilah Allah Ta'ala, lakukanlah keburukan ini. Tidak seperti itu. Melainkan dia membawa kepada keburukan dengan cara-cara kebaikan. Adam pun ketika syaitan menjauhkan Adam, maka dia menggoda dengan cara-cara kebaikan. Ayat yang saya tilawatkan tadi ini menjelaskan bahwa keburukan, begitulah cara keburukan menyebar. Bagaimana keburukan menyebar dari satu kepada satu yang lain, sehingga dia bisa menyerang kepada seluruh tempat. Ketika syaitan menyerang, setelah satu langkah, ketika manusia melangkah pada langkah kedua, artinya dia tengah menyebarkan keburukan itu. Sejak awal, satu keburukan nampaknya kecil, manusia menganggap bahwa apalah artinya keburukan kecil ini, atau apalah keburukan yang bisa ditimpakan kepada orang lain atau kepada masyarakat. Namun, ketika ini menyebar di dalam lingkungan yang lebih luas lagi, atau orang dalam jumlah banyak mulai melakukan keburukan yang dianggap sepele itu, atau menutup mata dari keburukan itu, atau karena takut dengan lingkungan masyarakat, dia takut mengatakan bahwa hal itu buruk, atau karena minder, karena rendah diri, berpikiran mungkin jangan sampai ini menjatuhkan saya di hadapan umum, katanya, sehingga dia diam saja atau tidak mengamalkannya. Banyak sekali hal yang dilakukan di dalam lingkungan masyarakat ini atas nama kebebasan, dan pemerintah pun mengakui hal itu, padahal itu merupakan keburukan. Namun, lalu di dalam lingkungan masyarakat kita, misalnya, nampaknya ini keburukan yang sepele dalam pandangan mereka. Misalnya pardah, mengenai pardah. Pardah ini merampas hak wanita, katanya, menurut mereka. Dan dalam lingkungan masyarakat di sini, mereka menyerang ajaran pardah ini. Di dalam, menurut mereka, itu bukanlah keburukan membuka pardah itu. Karena itu tidak perlu ada perintah syariat mengenai pardah ini, kan, menurut mereka. Sebagian perempuan-perempuan, mereka menjadi sasaran kerendahan diri, tidak percaya diri. Apa yang akan orang katakan, katanya, jika aku memakai pardah? Teman-teman saya tidak akan menyukai saya. Atau di sekolah, atau di kampus, kadang guru, dosen mengolok-olokkan jika saya memakai pardah. Sehingga dia menjadi malas untuk memakai pardah, wanita-wanita. Syaitan mengatakan, ini hal sepele saja. Meskipun kamu tidak memakai pardah, kan kamu tidak meninggalkan syariat-syariat yang lain, kesucian yang lain. Untuk terhindar dari olok-olokan masyarakat, kamu kan bukalah dupeta atau kain pardah kamu, tidak apa-apa, kata syaitan. Kan
syariat-syariat yang lainnya kamu tengah lakukan syariat Islam ini. Kamu hanya... Jadi pada saat itu, wanita yang menurunkan pardahnya, yang membuka pardahnya, dia tidak berpikiran bahwa ini merupakan perintah yang diperintahkan oleh Al-Quran, pardah ini. Jadi rasa kesucian manusia berasal dari pardahnya tadi. Dan kesucian wanita adalah dengan terbebasnya dari pergaulan bebas dengan lawan jenis, dengan yang bukan muhrim. Di dalam lingkungan masyarakat di sini, dengan karunia Allah Ta'ala, ada juga para wanita Ahmadi yang mereka tetap bersiteguh untuk memakai pardah, dan mereka membungkam mulut laki-laki yang mengejek mereka menggunakan pardah. Ini adalah amalan kami. Kami memilih ini, kami menyukai amalan ini untuk memakai pardah. Kalian memaksa kami untuk membuka pardah kami. Kalian memaksa kebebasan kami untuk memakai pardah. Padahal ini merupakan pakaian, ini adalah pakaian pilihan kami sesuai dengan keinginan kami. Tapi ada juga para wanita Ahmadi yang meskipun mereka seorang Ahmadi, dia mengatakan memakai pardah atau penutup muka kepala di negeri ini adalah kami menjadi malu, katanya. Jadi para orang tua hendaknya menciptakan tarbiyat tersebut sejak kecil, bahwa rasa malu itu bukan dengan mengamalkan ajaran Islam, melainkan kamu harus malu karena tidak mengamalkan ajaran Islam. Begitu juga bagi para laki-laki pun, karena kehidupan yang bebas, ada beberapa keburukan yang secara diam-diam memasuki diri mereka, dan sehingga laki-laki tersebut menjadi terjerumus dalam keburukan-keburukan itu. Begitu juga keburukan-keburukan lainnya juga. Untuk terhindar dari setan, maka di rumahlah, buatlah satu lingkungan sehingga tidak hanya kita terhindar dari serangannya, bahkan kita bisa menjawab setiap serangan setan tadi. Janganlah kecintaan setan ini dianggap sebagai kecintaan lalu dimasukkan ke dalam diri kita, menjadi bagian dari kita. Melainkan kita setiap saat harus beristighfar dan berupaya untuk masuk di dalam perlindungan Allah Ta'ala. Perlindungan yang terbesar dari setan adalah Allah Ta'ala. Jadi dalam zaman yang telah rusak ini, kita beristighfar dan berupayalah untuk masuk ke dalam perlindungan Allah Ta'ala. Karena dengan perantaraan istighfarlah manusia bisa masuk ke dalam perlindungan Allah Ta'ala. Manusia pun mengetahui dan dia tidak menuju kepada keburukan. Adalah bertentangan dengan fitrat manusia jika dia mengetahui sesuatu, bahwa sesuatu itu merugikan dirinya, lalu dia tetap saja melakukan perbuatan itu. Itu bertentangan dengan fitrat manusia. Seorang mukmin yang hakiki, Allah Ta'ala telah menjelaskan secara terang berkenaan dengan keburukan dan kebaikan kepada mukmin yang hakiki. Jadi sesuai dengan ajaran Allah Ta'ala, carilah keburukan dan kebaikan itu, lalu berupayalah untuk terhindar darinya, dan kebaikan berupayalah untuk mengamalkannya. Syaitan mengetahui bahwa selama manusia berada dalam perlindungan Allah Ta'ala, maka dia tidak bisa menimpakan kerugian kepada manusia tersebut yang ada dalam perlindungan Allah Ta'ala. Karena itu, syaitan mengeluarkan manusia dari perlindungan Allah Ta'ala itu, lalu berupaya untuk mengikutkan manusia itu di belakangnya, menjadi pengikutnya. Jadi
Syaitan menggoda manusia dengan kebaikan-kebaikan awalnya, lalu mengeluarkan dari perlindungan Allah Ta'ala. Dengan cara itulah dia bisa mengeluarkan orang mukmin untuk mengeluarkan dari perlindungan Allah Ta'ala. Terkadang atas nama rasa simpati kepada kemanusiaan, atas nama kebaikan, terkadang bergaul antara laki-laki dan perempuan yang akibatnya timbul keburukan. Untuk itu, Hadrat Rasulullah SAW melarang kita untuk pergi ke rumah wanita yang di rumahnya sedang tidak ada suaminya. Penyebabnya adalah karena syaitan berlari seperti aliran darah di dalam urat nadi manusia. Dalam perintah ini juga, Hadrat Rasulullah SAW menyampaikan prinsip bahwa yang bukan muhrim, jangan sampai dia berkumpul satu sama lain secara bebas. Karena dengan itu, syaitan akan mendapatkan kesempatan untuk melancarkan serangannya. Jadi dalam lingkungan masyarakat seperti ini, setiap Ahmadi secara khusus harus berhati-hati. Di sini, atas nama kebebasan, laki-laki, perempuan bergaul satu sama lain dengan penuh kebebasan. Begitu juga dalam kesendirian, mereka tidak menganggap itu sebagai aib. Tidak hanya keburukan ini menyebar karena laki-laki atau wanita yang bodoh saja, tetapi ada juga yang orang yang sudah berkeluarga pun, yang sudah menikah pun, atas nama pertemanan, persahabatan, mereka mulai keluar masuk rumah orang lain tanpa segan. Dan itu bisa menciptakan masalah. Dan rumah pun menjadi kacau dibuatnya. Karena itu, Allah Ta'ala telah memberikan ihsan kepada kita. Kita diberikan taufik untuk baiat kepada Masih Maud alaihi salam. Dan telah menjelaskan kepada kita hikmat dari setiap perintah Allah Ta'ala. Atas setiap perintah dan Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW, amalkanlah itu tanpa ada keluhan, tanpa ada keberatan. Pada masa ini, keburukan itu bisa melalui TV, internet. Ada juga keburukan dalamnya. Dan silahkan evaluasi rumah-rumah dari mulai orang dewasa sampai anak-anak. Mereka tidak salat subuh tepat waktu karena mereka semalaman nonton TV atau duduk di depan internet menonton program-program yang mereka sukai. Akibatnya, mereka tidak bisa membuka mata di pagi pada subuh untuk bangun salat. Bahkan orang-orang seperti itu tidak ada perhatian untuk salat subuh. Dan dua hal ini, bagaimana kesia-siaan seperti ini, tidak hanya 1-2 kali saja menyia-nyiakan salat Anda, melainkan orang-orang yang sudah terbiasa melakukan itu, inilah kebiasaan mereka setiap hari. Mereka nonton program sampai malam, larut malam, atau duduk di depan internet. Dan pada subuh, sulit baginya untuk bangun untuk salat subuh. Dan tidak bangun. Terkadang tidak merasa penting, tidak mementingkan salat orang seperti ini. Padahal salat merupakan hal yang mendasar, yang mana mendirikan salat dalam setiap kondisi adalah wajib. Sampai-sampai dalam kondisi peperangan, kesulitan, sakit pun. Apakah itu salat sambil duduk, atau sambil terlentang, atau dalam kondisi perang, atau dalam kondisi safar, bisa dilakukan secara qasar. Bagaimanapun harus dilakukan. Dalam kondisi umum, para laki-laki, para pria diperintahkan untuk salat berjamaah, dan wanita tepat waktu. Namun syaitan dengan menggoda program, dengan melalui program-program duniawi, dia menjauhkan kita dari salat.
Begitu juga internet, di dalamnya ada berbagai macam program, ada aplikasi dengan melalui telepon atau iPad, itu terus menjerumuskan kita. Di dalamnya ada program-program yang bagus, lalu mulai memberikan kesan baik, lalu mulai menonton program-program lain, dan akhirnya menonton program-program yang buruk yang bisa merusak akhlak. Di banyak rumah-rumah timbul permasalahan, hak-hak istri tidak dilaksanakan, hak-hak anak-anak tidak diberikan. Itu penyebabnya karena laki-laki atau suami mereka menonton program-program internet yang jorok sampai malam hari. Lalu anak-anak yang di rumah-rumah seperti ini pun, mereka anak-anaknya menjadi terwarnai untuk melakukan perbuatan yang sama. Anak-anak pun mulai melihat program-program yang kotor seperti itu. Jadi para rumah tangga Ahmadi, berupayalah untuk terhindar dari penyakit ini, keburukan ini. Hadrat Rasulullah SAW sangat sedemikian rupa khawatir untuk menyelamatkan kita dari serangan syaitan. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau mengajarkan doa-doa untuk terhindar dari syaitan kepada para sahabat beliau. Bagaimana beliau mengajarkan doa-doa yang jami. Ada seorang sahabat meriwayatkan, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kami, ya Tuhan, ciptakanlah rasa cinta dalam diri kami, islahlah kami, perbaikilah kami, dan jalankanlah kami pada jalan keselamatan, dan keluarkanlah kami dari kegelapan, dan bawalah kami kepada cahaya, dan selamatkanlah kami dari keburukan, baik yang itu zahir maupun batin. Dan di dalam istri-istri kami, anak-anak kami, turunkanlah berkat, dan rujukkanlah kami kepada rahmat. Engkaulah yang dapat menerima taubat dan maha pengasih, maha penyayang. Dan jadikanlah kami menjadi orang-orang yang mensyukuri itu, dan memuji itu, dan menerima itu. Ya Tuhan, sempurnakanlah nikmat-nikmat atas kami. Jadi inilah doa yang untuk menghentikan dari kesenangan duniawi juga, untuk menghindar, untuk menghentikan serangan syaitan. Pada saat ini pun atas nama kesenangan di dunia ini, berbagai macam kesia-siaan, kelagauan, ketika manusia berdoa untuk mendapatkan keberkatan, untuk terhindar dari kegelapan dan mendapatkan cahaya. Ketika dia berdoa untuk bisa melaksanakan kewajibannya kepada istri, dan berdoa supaya anak-anaknya menjadi penyejuk mata, maka dia akan terhindar dari kesia-siaan, keburukan, dosa-dosa dengan sendirinya. Dan dengan begitu, dia akan menjadi sarana untuk menjauhkan keluarganya dari serangan syaitan. Jadi masa di mana kita tengah hidup pada saat ini bukanlah hanya permasalahan satu negeri saja, melainkan ini permasalahan seluruh dunia. Media telah mendekatkan kita satu sama lain. Dan sayangnya, media bukan mendekatkan kita kepada kebaikan, melainkan lebih mendekatkan kita untuk menjadi pengikut syaitan. Dalam kondisi seperti ini, seorang Ahmadi hendaknya lebih lagi mengintrospeksi diri masing-masing. Allah Ta'ala telah menganugerahkan MTA kepada kita. Allah Ta'ala telah, untuk mendapatkan ilmu kejemaatan kita, Allah Ta'ala telah menganugerahkan website kepada kita di internet. Jika kita
memberikan perhatian yang banyak kepada MTA ini, maka perhatian kita akan tertuju kepada yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Dan kita akan menjadi orang terhindar dari syaitan. Demi kesenangan, jika kita ingin melihat channel-channel TV yang lain, maka hendaknya kita berhati-hati. Orang tua pun harus berhati-hati, dan awasilah juga anak-anak. Lihatlah acara-acara TV yang sopan, yang layak. Di mana ada kesia-siaan, ada kekotoran, maka hindarilah itu. Ketidakpunyamaluan karena itu bisa membawa kita kepada perbuatan yang tidak punya malu, yang menciptakan kejauhan kita dari Allah Ta'ala. Setiap rumah Ahmadi harus dijadikan supaya setiap anggota keluarga menyatu, berkumpul setiap minggunya. Sekurang-kurangnya dengarkan khutbah setiap minggunya. Dan sekurang-kurang setiap hari, sekurang-kurang 1 jam nonton program MTA. Di rumah-rumah Ahmadi yang diamalkan perintah tersebut, dengan karunia Allah Ta'ala akan nampak bahwa rumah tangga mereka condong kepada agama. Dewasa pun mempelajari agama, anak-anaknya pun sama. Jika itu diamalkan, pasti di mana akan mendapatkan manfaat rohani, syaitan pun akan terjauh. Akan timbul perhatian untuk meraih kedekatan dengan Allah Ta'ala. Ketentraman rumah pun akan diraih. Akan timbul keberkatan juga, sebagaimana Allah Ta'ala ajarkan kepada Rasulullah ajarkan kepada kita doa tadi. Ada seorang ibu menulis kepada saya bahwa anak saya sampai umur 17 tahun dia baik-baik saja, dia sholat rajin, dia datang kepada acara badan-badan jemaat, tapi setelah dewasa sekarang dia mendapatkan kebebasan, teman-temannya membawa dia menjauh dari agama, dari jemaat. Memang ada dampak dari lingkungan kepada anak-anak kita, mungkin saja. Tapi jika orang tua tidak memiliki jalinan persahabatan dengan anak-anak dan menyampaikan antara keburukan dan kebaikan dan membuat keluarga menjadi soleh, sekarang di mana seperti yang saya katakan tadi, Allah Ta'ala secara duniawi, jika dia memberikan saman untuk kesenangan, dengan sarana-sarana kesenangan itu, berikanlah tarbiyat kepada anak-anak. Semua ini, jika ditonton sama-sama dengan ayah ibunya, sehingga anak-anak timbul perasaan bahwa mereka merasa diperhatikan oleh orang tua, maka anak-anak tersebut tidak akan keluar. Dia tidak akan mencari ketentraman di luar rumah, melainkan anak-anak ini akan mendapatkan ketenangan di rumah. Dan ini kewajiban orang tua untuk mengikatkan mereka dengan masjid, mengikut sertakan mereka dalam acara-acara badan-badan jemaat. Saya katakan juga kepada para badan jemaat, kepada nizam jemaat juga, khususnya kepada badan-badan, karena mereka harus mengawasi anggotanya, mereka sebaya, karena itu bisa dengan mudah mereka mengingatkan khudam, mengawasi khudam, lajnah mengawasi lajnah, khususnya atfal, dan khudam-khudam yang muda, penting untuk diawasi, nasirat, dan lajnah-lajnah yang muda perlu untuk diawasi. Ini adalah tanggung jawab yang sangat besar yang diberikan kepada badan-badan, supaya mereka menyatu dengan jemaat dengan kokohnya. Buatlah tim khudam yang bisa memasuki
para pemuda yang dengan berbagai karakter, berbagai tipe, dan bisa menyatu dengan mereka. Tapi kebanyakan keluhan-keluhan muncul kepada para lajnah muda, yakni badan lajnah setelah melewati umur 15 tahun, semua laki-laki perempuan masuk ke dalam badan lajnah, dan terkadang wanita yang dewasa mereka memperlakukan anak-anak perempuan, khususnya pengurus, membuat anak-anak meskipun tidak menjauhkan mereka dari jemaat, tapi justru pengurus tadi malah menjauhkan anak-anak terjauh dari acara-acara jemaat. Jadi para pengurus hendaknya memperhatikan akhlak mereka, sikap mereka. Raihlah mereka dengan penuh kasih sayang. Raihlah mereka untuk bisa masuk dekat dengan masjid, dengan badan-badan. Ikatkanlah mereka dengan jemaat. Jika tidak, syaitan, di mana ada orang yang lemah, di mana ada yang timbul keluhan kepada pengurus, syaitan akan menyerang orang seperti itu dan akan menjadikan dia sebagai pengikutnya. Ketika kita beriman kepada Hazrat Masih Maud salam, itu karena di zaman ini dengan perantaraan Masih Maud salam akan terjadi peperangan yang terakhir dengan syaitan. Jika kita memberikan kesempatan kepada syaitan dengan amalan kita, yakni anak-anak kita, disebabkan karena akhlak pengurus ini, anak-anak kita, syaitan menjadi menguasai anak-anak kita, maka pengurus yang seperti ini, apakah dia laki-laki maupun perempuan, alih-alih menjadi penolong Masih Maud salam, dia malah menjadi penolong syaitan, pengurus yang seperti itu. Jadi setiap pengurus secara khusus hendaknya berupaya supaya mereka menjauhkan diri dari syaitan dan berupaya untuk menjauhkan syaitan dari anggota jemaat juga. Dan Allah Ta'ala telah menurunkan karunia-Nya. Ini perlu dipahami oleh kita semua. Perlu untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Sebagaimana orang yang berakal, yang memiliki perasaan, setiap Ahmadi, pemudi Ahmadi, hendaknya mereka memperhatikan bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan karunia kepada mereka, berbuat ihsan kepada mereka, bahwa Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kita untuk menerima Ahmadiyah atau lahir dalam lingkungan Ahmadiyah, memberikan taufik untuk beriman kepada Hazrat Masih Maud salam, yang mana kabar suka kedatangannya telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Dan di zaman ini, dia akan mengalahkan syaitan. Karena itu orang yang lebih dewasa darinya atau yang disebabkan karena pengurus, akhlak pengurus, sikap pengurus, janganlah membawa diri kalian jauh dari agama, dari jemaat. Bahkan jadilah penolong Masih Maud salam untuk mengalahkan syaitan. Untuk itu berdoalah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Aku adalah maha mendengar, maha mengetahui. Aku tahu bahwa kamu memiliki rasa takut atas serangan syaitan. Aku tahu bahwa untuk terhindar dari syaitan, kalian berupaya dan berdoa. Karena itu, aku akan dengarkan doa-doa kalian. Kalian berdoalah supaya terhindar dari lingkungan yang bisa menciptakan fikiran yang dengannya syaitan bisa masuk ke dalam perkataan manusia bisa masuk ke dalam perkataan syaitan. Dan berdoalah supaya kalian senantiasa terhindar dari serangan syaitan. Allah Ta'ala berfirman, dengan niat yang baik, upaya yang doa yang disertai dengan niat yang baik, itu akan diterima oleh Allah Ta'ala dan akan terhindar dari serangan syaitan. Begitu juga secara khusus mereka yang dibebankan kepada mereka tugas-tugas mengkhidmati agama dan menjadi pembimbing jemaat, pembimbing anggota, hendaknya perbuatan dan perkataan mereka selaraskanlah dengan
perintah sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Dan berdoalah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala disebabkan karenanya. Jangan sampai orang masuk ke dalam perangkap setan disebabkan karenanya. Bahkan bagaimanapun, jangan sampai ada anggota jemaat yang dapat menjadi pengikut setan. Allah Ta'ala berfirman, doa yang dilakukan dengan ikhlas seperti itu, aku akan dengarkan. Aku akan memberikan petunjuk kepada kalian, kepada orang-orang yang kepadanya syaitan menyerang, sehingga kalian terselamat dari serangan syaitan. Karena tanpa tunduk depan Allah Ta'ala, tanpa sujud, tidaklah mungkin bisa terhindar dari serangan syaitan. Jadi mintalah pertolongan Allah Ta'ala. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa syaitan telah mengatakan kepada Allah Ta'ala bahwa jika engkau tidak melarangku secara paksa dan memberikan peluang kepada aku, maka aku akan jerumuskan, aku akan goda manusia. Aku akan berupaya keras untuk ini, kata syaitan. Dalam upaya ini, sampai mana syaitan melangkah? Seorang mukmin di satu sisi, syaitan pun sampai detik terakhir mereka berupaya untuk menggoda para waliullah juga. Upaya mereka sampai detik-detik kematian pun dia tetap menggoda para waliullah. Hazrat Masih Maud alaihi salam, pada majelis beliau ada seorang yang menjelaskan mengenai mimpinya, menceritakan mimpinya kepada Masih Maud alaihi salam. Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda setelah mendengarkan mimpi itu, mimpi ini berakhir dengan yang bagaimana syaitan dengan berbagai permisalan ingin menipu manusia. Tapi diketahui bahwa akibatnya, akhirnya mimpi kamu ini bagus karena akhirnya dia terhindar dari serangan syaitan. Akhir dari mimpi itu, dia terhindar dari syaitan dalam mimpi itu. Lalu Hazrat Masih Maud alaihi salam bersabda, kebanyakan yang terjadi adalah ketika dia berupaya untuk terhindar dari serangan syaitan, jika ada karunia Allah Ta'ala, maka dia akan selamat. Beliau menceritakan mengenai seorang waliullah, ketika dia akan meninggal, kalimat sebelum dia meninggal yang dia katakan, belum katanya. Ketika si waliullah ini akan meninggal, dia mengucapkan, belum. Ada seorang muridnya yang mendengar kalimat yang diucapkan oleh waliullah itu, dia sangat terheran-heran si murid ini, dan siang malam dia berdoa, melihat itu. Apa yang terjadi katanya? Kenapa waliullah ini berkali-kali mengatakan belum? Lalu dalam suatu hari, dia berjumpa dengan waliullah itu dalam mimpi. Pemuda ini menanyakan, muridnya ini menanyakan, apa yang Tuhan katakan ini? Kenapa Tuhan katakan belum sebelum Tuhan wafat? Lalu waliullah menjawab, karena syaitan ketika sedang sekarat, syaitan pun menyerang kita manusia supaya cahaya imannya bisa dirampas darinya. Karena itu seperti biasa, syaitan pun datang kepada saya sebelum saya meninggal dan dia berusaha untuk memurtadkan saya, menjauhkan saya dari agama. Ketika saya tidak memberikan celah kepadanya untuk menyerang saya, dia mengatakan kepada saya, kamu telah terhindar dari seranganku, katanya. Setan mengatakan. Karena itu waliullah mengatakan belum. Yakni sebelum saya mati, saya belum merasakan tentram dari serangan syaitan. Memang syaitan menggoda, saya terhindar dari serangan syaitan, tapi sebelum nyawa saya melayang, dia akan terus menggoda saya. Karena itu sebelum nyawa saya melayang, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya selamat. Jadi inilah standar para waliullah, suri teladan yang diberikan kepada kita. Upaya syaitan ini terus berlangsung. Bagaimana dengan cara apapun syaitan akan
berusaha untuk merusak kehidupan akhir dari para waliullah pun. Bagi seorang mukmin ini merupakan maqam yang sangat mengerikan bagi kita. Jangan sampai ada detik-detik yang acuh tak acuh sehingga syaitan bisa membawa kita kepada keburukan. Karena itu senantiasalah taubat dan istighfar. Lalu berkenaan dengan serangan syaitan, Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, syaitan untuk menjerumuskan manusia dan untuk membuat amalnya menjadi fasid, syaitan senantiasa siap. Sampai-sampai dalam perbuatan baik pun dia ingin sesatkan dan berupaya untuk memasukkan kefasadan dalam. Misalnya ketika manusia sholat, bagaimana syaitan memasukkan ke perasaan riya di dalam diri manusia. Bagaimana syaitan di dalam diri manusia yang melaksanakan sholat itu memasukkan perasaan riya di dalam sholat itu supaya bisa timbul keburukan, supaya sholatnya jangan murni, jangan ikhlas. Bagaimana kepada seorang imam pun syaitan pun ingin menjerumuskannya. Jadi jangan sampai kita acuh tak acuh terhadap serangan syaitan, karena serangan syaitan terang-terangan kepada para fasik dan orang-orang yang berdosa. Orang-orang fasik dan berdosa seolah-olah itu adalah sasaran syaitan mereka itu. Tapi orang-orang yang baik pun syaitan tidak menyerah. Orang yang baik, syaitan terus menggodanya dengan cara apapun. Ketika dia mendapatkan kesempatan, menyerang orang-orang baik itu. Bersabda, orang yang berada dalam karunia Allah Ta'ala dan mengetahui kejahatan syaitan, dia berdoa untuk terhindar dari syaitan. Apapun, orang yang lemah, terkadang dia terjerumus dalam godaan syaitan. Jadi, orang mukmin hendaknya setiap saat berdoa dan istighfar kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari berbagai kejahatan. Allah Muhammad bersabda mengenai istighfar bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk istighfar selama-lamanya, karena manusia untuk melakukan guna, apakah dia zahir maupun batin, apakah dia tahu ataupun dia tidak sadari, anggota tubuh kesemuanya terus beristighfar. Bersabda, hendaknya kita berdoa doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang meraih kerugian. Lalu Masih Maud alaihissalam menasihatkan, wahai saudara-saudaraku, janganlah menganggap sepele perintah Allah Ta'ala. Janganlah jadilah seperti anak-anak yang menaati perintah Allah Ta'ala. Salatlah. Karena itu merupakan kunci segala kekuatan. Ketika kalian berdiri untuk melaksanakan salat, janganlah melaksanakan salat seperti tradisi saja, melainkan sebelum salat seperti kalian wudu secara zahir, begitu juga kalian wudulah secara batin, dan cucilah anggota tubuh kalian dari wujud-wujud selain Allah Ta'ala. Ketika kita mencuci dengan air anggota tubuh kita, hati kita pun cucilah dengan supaya terkotor dari wujud selain Allah. Lalu kalian berdiri di hadapan Allah Ta'ala untuk salat, dan berdoalah dalam salat, dan jadikanlah kebiasaan untuk menangis, untuk khusyuk, supaya kalian dikasihi. Carilah kebaikan, upayakanlah kebaikan, karena Dia tengah melihat engkau. Karena Allah Ta'ala tengah melihat kita, bagaimana hati kalian. Dia melihat bagaimana hati kalian. Apakah manusia bisa menipu Allah Ta'ala? Apakah orang-orang yang memberikan makar bisa berhasil di hadapan Allah Ta'ala? Sangatlah merugi orang-orang yang melakukan itu, seolah-olah mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada, dan dia tidak memperdulikan Allah Ta'ala sedikit pun. Wahai saudara-saudaraku, mantik itu adalah syaitan. Berpikiran mantik semata, dia adalah
syaitan. Falsafah yang kosong adalah merupakan iblis. Hanya dengan mantik, logika, semua ini hal-hal syaitani. Bukanlah hal seperti itu. Carilah Allah Ta'ala yang bisa menurunkan nur imani. Jadi jika kalian melangkah di atas logika, falsafah, mantik, maka nur imani akan menurun. Akan timbul kelancangan dalam diri kita. Dan hampir saja akan menyampaikan kita kepada ateisme. Jadi selamatkanlah diri kalian dari ini semua. Ciptakanlah suasana hati seperti layaknya miskin. Dan taatlah perintah Allah Ta'ala tanpa keluhan apa-apa. Tanpa ada keberatan, tanpa ada keluhan. Sebagaimana anak taat kepada orang tuanya. Ajaran Quran, dalam ajaran Quran Karim ingin menyampaikan kita kepada derajat yang tertinggi. Dengarkanlah itu dengan baik. Dan selaraskanlah diri kita sesuai dengan itu. Semoga Allah Ta'ala kita menjadi orang terhindar dari langkah syaitan. Dan kita duduk, sujud, tunduk. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Dan kita menjadi orang yang mengamalkan perintah Al-Quran Karim. Dan menjadi orang-orang yang bersyukur bahwa Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada kita untuk beriman kepada utusan yang akan mengalahkan syaitan di akhir zaman ini. Semoga Allah Ta'ala kita, janji yang kita berikan kepada Masih Maud alaihissalam, janji bai'at, semoga kita bisa melaksanakannya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.